Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrianto dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Elvira Makbur, SPD, MPD yang telah membawakan mata kuliah instrumentasi listrik. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur analog, sistem satuan kelistrikan, standar kelistrikan, dan juga pengertian alat ukur. Baik, yang pertama yaitu alat ukur listrik adalah suatu peralatan atau instrumen yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik berdasarkan metode pengukuran. Besaran-besaran listrik tersebut diantaranya besaran arus, tegangan, tahanan, impedensi, frekuensi, daya listrik, dan kuat cahaya, dan juga lain-lainnya yang berhubungan dengan pengukuran listrik. Pengertian alat ukur analog yaitu alat ukur analog adalah alat ukur generasi awal yang sampai saat ini masih digunakan. Alat ukur analog adalah alat ukur yang hasil pengukurannya ditunjukkan oleh jarum alat ukur dan hasil pengukurannya dapat kita lihat dari skala alat ukur tersebut. Secara manual, contohnya alat ukur multimeter analog atau sering disebut ampermeter analog. Kenapa disebut ampermeter analog? Karena disebut ampermeter analog karena yaitu dapat mengukur arus, volt, dan ohm. Maka disebut A arus, V volt, O ohm atau hambatan. Nah, ini merupakan sebuah gambar alat ukur multimeter analog di mana bagian-bagiannya terdapat jarum penunjuk yang berfungsi menunjukkan hasil pengukuran kita pada skala ukur. Kedua yaitu skala. Skala ukur merupakan tempat di mana kita dapat membaca hasil pengukuran kita yang ditunjukkan oleh jarum. Dan ketiga yaitu zero adjusting screw yang berfungsi untuk mengkalibrasi alat ukur kita sehingga jarum tetap berada pada posisi 0 di sebelah kiri atau pada saat alat ukur tidak digunakan. Dan keempat yaitu zero ohm adjusting knob yang berfungsi untuk mengkalibrasi alat ukur kita pada saat kita mengukur sebuah tahanan. Kelima dan kedelapan adalah kutub positif untuk probe dan kutub negatif untuk probe negatif. Yang keenam adalah positif terminal. Dan ketujuh adalah ring selector switch atau biasa kita sebut sebagai saklar selektor. Yang fungsinya yaitu untuk memilih menu pengukuran. Apakah itu kita akan mengukur tegangan DC, tegangan AC, arus maupun tahanan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis alat ukur listrik. Yang pertama ada multimeter digital yang fungsinya seperti multimeter analog pada umumnya yaitu untuk mengukur arus DC, mengukur tegangan DC, tegangan AC maupun tahanan atau hambatan. Selanjutnya yaitu ada ampermeter analog. Ampermeter ini biasanya kita temukan atau kita temui digunakan pada sebuah panel listrik yang terpasang secara paten, dan cara penggunaannya yaitu kita pasang langsung seri dengan beban. Selanjutnya ada voltmeter. Voltmeter ini merupakan voltmeter yang juga digunakan pada sebuah panel listrik yang juga dipasang secara paten. Cara penggunaannya yaitu kita pasang paralel dengan beban. Selanjutnya yaitu mega ohm meter atau meger. Meger ini berfungsi untuk mengukur sebuah tahanan isolasi baik itu antara
fase ke fase, dan fase ke nol, ataupun motor dengan fasenya. Selanjutnya yaitu luxmeter. Luxmeter ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam suatu ruangan, di mana pada luxmeter ini terdapat sebuah komponen measurement sensor, power on atau off, LCD display, hall button, dan mode button. Selanjutnya yaitu air tester. Air tester ini berfungsi untuk mengukur tahanan pentanahan ini sering kita ukur guna untuk pemasangan sebuah penangkal petir, di mana tahanan pentanahan itu harus di bawah 5 ohm sebagai standar untuk dipasangkan penangkal petir pada sebuah tanah tersebut. Selanjutnya yaitu sistem satuan listrik. Yang pertama yaitu besaran, ada tegangan, satuannya volt dan simbolnya V. Arus listrik, satuannya ampere dan simbolnya A. Hambatan atau resistansi, satuannya ohm dan simbolnya ohm. Konduktansi, satuannya Siemens, simbolnya G. Kapasitansi, satuannya farad dan simbolnya V. Muatan listrik, satuannya coulomb dan simbolnya C. Induktansi, satuannya Henry, simbolnya H. Daya listrik, satuannya watt, simbolnya W. Impedensi, satuannya ohm dan simbolnya juga ohm. Frekuensi, satuannya hertz, simbolnya Hz. Energi, satuannya joule dan simbolnya J. Nah, dan terakhir yaitu ukuran standar kelistrikan. Yang pertama yaitu standar ampere. Menurut ketentuan standar internasional, adalah arus konstan yang dialir pada dua konduktor di dalam ruang hampa udara dengan jarak 1 meter di antara kedua penghantar menimbulkan gaya 2x10 Newton per meter panjang. Kedua yaitu standar resistansi. Menurut ketentuan standar internasional adalah kawat alloy maganin resistansi 10 ohm yang memiliki tahanan listrik tinggi dan koefisien temperatur rendah ditempatkan dalam tabung terisolasi yang menjaga dari perubahan temperatur atmosfer. Ketiga yaitu standar tegangan. Ketentuan standar internasional adalah tabung gelas Weston mirip huruf H memiliki 2 elektrode, tabung elektrode positif berisi elektrolit merkuri dan tabung elektrode negatif diisi elektrolit kadmium. Ditempatkan dalam suhu terruang. Tegangan elektrode Weston pada suhu 20 Celcius sebesar 1,01858 volt. Standar kapasitansi. Menurut ketentuan standar Indonesia, standar internasional diturunkan dari standar resistansi SI dan standar tegangan standar Indonesia. Dengan menggunakan sistem jembatan Maxwell, dengan diketahui resistansi dan frekuensi secara teliti, akan diperoleh standar kapasitansi atau farad. Yang kelima yaitu standar induktansi. Menurut ketentuan standar internasional, diturunkan dari standar resistansi dan standar kapasitansi. Dengan metode geometris, standar induktor akan diperoleh. Keenam, standar temperatur. Menurut ketentuan standar internasional, diukur dengan derajat Kelvin. Besaran derajat Kelvin didasarkan pada 3 titik acuan air. Saat kondisi menjadi es, menjadi air, dan saat air mendidih. Air menjadi es sama dengan 0 Celcius sama dengan 276,16 Celcius Kelvin. Air mendidih 100 Celcius Kelvin. 100 Celcius.
Yang ketujuh adalah standar luminasi cahaya. Menurut ketentuan standar internasional adalah kandela, yaitu yang diukur berdasarkan benda hitam seluas 1 meter 2 yang bersuhu HK lebur platina 1173 OC akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuot cahaya sebesar 6 kali 105 kendal. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.